Kisah Isra Mi'raj itu ada kesamaan dengan kisah perjalanan malam dalam agama Zoroaster. Apakah kisah Isra Mi'raj dalam Islam itu plagiasi atau kopas dari kisah Zoroaster? Nah, agama Zoroaster ini berkembang di Persia, Iran sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, jauh sebelum Islam. Nah, dalam agama Zoroaster itu ada kisah perjalanan spiritual Ardafiras ke langit selama 7 hari bertemu dengan Tuhan Ahura Mazda. Nah, rentetan kisahnya itu mirip dengan kisah Isra Mi'raj-nya Nabi Muhammad. Coba perhatikan tabel ini. Nah, dalam Zoroaster, sebelum Ardafiras berangkat, dia itu minum anggur dan obat, sedangkan dalam Islam, Nabi minum susu dan menolak anggur. Terus, dalam Zoroaster, naik ke langitnya dengan barak, kurda surgawi, selama 7 hari, bertemu Daina dan menyeberangi jembatan Cifan, sedangkan dalam Islam, Nabi naik buruk, kuda surgawi, ditemani malaikat Jibril, menuju langit ke-7, dan peristiwanya terjadi hanya dalam waktu 1 malam. Nah, di langit, Ardafiras bertemu dengan orang-orang suci, sedangkan Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi. Kemudian, bersama Sros dan Adar, 2 malaikat, Ardafiras dibawa ke surga dan neraka dan melihat para penghuninya. Nah, sedangkan Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril itu dibawa ke surga dan neraka dan juga melihat para penghuninya. Setelah sampai di tempat tertinggi, Ardafiras itu bertemu Ahura Mazda, Tuhannya agama Zoroaster, dalam wujud cahaya, dan dia hanya mendengarkan suara. Sedangkan Nabi, pas nyampe di Sidratul Muntaha, itu melihat Allah dan berdialog langsung dengan Allah. Kemudian Tuhannya Ahura Mazda itu meneguhkan agama Zoroaster sebagai agama sejati satu-satunya, sehingga wajib melaksanakan gata, salat 5 waktu. Nah, sedangkan Nabi itu diberikan perintah salat 5 kali sehari, lalu menjadi 5 kali sehari, setelah bolak-balik 9 kali menawar atas saran Nabi Musa. Nah, kisah perjalanan versi Zoroaster ini terdapat dalam kitab Ardafiras yang disusun pada abad ke-9 Masehi. Sedangkan kisah Isra Mi'raj itu tertulis dengan jelas dan lengkap di kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari dan Muslim, di situ panjang ceritanya, dan juga dalam sirah biografi Nabi. Semuanya ditulis pada abad yang ke-9 Masehi. Sedangkan dalam Quran sendiri, kisah Isra Mi'raj itu nggak ada penjelasan seperti yang kita kenal sekarang. Hanya saja, kaum muslim itu sering mengaitkan beberapa surat dengan kisah ini. Meskipun Al-Quran nggak menyebutkan kisah ini dengan jelas dan nggak menyebutkan korelasi kisah ini dengan Nabi Muhammad secara langsung. Nah, jika membandingkan tradisi tertulis, 2 kisah ini, kisah Zoroaster dan Islam ini, punya waktu dokumentasi tertulis yang mirip, yaitu sama-sama tertulis di abad yang ke-9 Masehi, namun penyampaian lisan, tradisi lisannya, di Zoroaster itu lebih tua dahulu dari narasi Isra adalah pembahasan yang sebenarnya telah usang. Namun dalam video tersebut diungkap kembali dan dinarasikan seolah-olah peristiwa Isra Mi'raj mencontek dari peristiwa Ardafirafnama. Baik, untuk itu kita buktikan klaim video tersebut yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj tercatat atau tersampaikan informasinya setelah peristiwa Ardafirafnama. 1. Analisis kronologis. Mana yang lebih dulu? 1/1 Isra Mi'raj 621 M dalam catatan sejarah. Walaupun kita mengesampingkan sumber Islam, peristiwa Isra Mi'raj sudah dikenal dalam literatur sejarah Arab abad ke-7 M. Sumber independen yang mencatatnya Sebastian Brock 1982 dalam Syriac Perspectives on Late Antiquity menyebutkan bahwa komunitas Kristen Timur di abad ke-7 sudah mendengar kisah perjalanan Muhammad ke langit. Robert Hoyland 1997 dalam Seeing Islam as Others Saw It mengutip beberapa teks Kristen dan Yahudi yang menyinggung cerita perjalanan Nabi Muhammad. John Wansbrough 1977 dalam Quranic Studies menegaskan bahwa elemen-elemen perjalanan ini sudah dikenal dalam masyarakat Arab pra-Islam dan awal Islam. Kesimpulan dari data ini adalah bahwa kisah perjalanan ini sudah beredar luas sebelum abad ke-8 Masehi, yang berarti lebih dulu dibandingkan naskah tertulis Ardafirafnama. 1/2 Ardafirafnama abad ke-9 hingga ke-10 Masehi. Kapan Ardafirafnama ditulis? Manuskrip tertua Ardafirafnama berasal dari abad ke-9 hingga ke-10 Masehi, 200 hingga 300 tahun setelah Isra Mi'raj. Mary Boyce 1975 dalam Zoroastrians, Their Religious Beliefs and Practices menyebutkan bahwa meskipun kisahnya mungkin berasal dari periode Sasaniyah 224 hingga 651 Masehi, tidak ada bukti tertulis sebelum abad ke-9 Masehi. Jean Callens 1999 menegaskan bahwa banyak mitologi Zoroaster baru dikodifikasi dalam masa Islam awal, bukan sebelumnya. Kesimpulan, jika kita melihat bukti manuskrip tertua, maka Isra Mi'raj lebih dulu dicatat dalam sejarah sebelum Ardafirafnama muncul dalam bentuk tertulis. Ini melemahkan klaim bahwa Islam meniru cerita ini. 2. Tidak ada bukti transfer narasi dari Zoroaster ke Islam. Beberapa orientalis berargumen bahwa mungkin ada pengaruh Persia terhadap Islam, tapi tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa Isra Mi'raj berasal dari Zoroastrianisme. Richard Foltz 2013 dalam Religions of the Silk Road menunjukkan bahwa meskipun ada interaksi budaya antara Arab dan Persia, tidak ada bukti konkret bahwa kisah Ardafirafnama sudah ada di Arab sebelum Islam. Ilya Gershevich 1964 dalam The Cambridge History of Iran, volume 2 menegaskan bahwa Zoroastrianisme tidak banyak dikenal di wilayah Hijaz, Arab pra-Islam. Turaj Daryai 2009 dalam Sasanian Persia,
The Rise and Fall of an Empire menyebutkan bahwa Zoroastrianisme berkembang terutama di Iran dan Asia Tengah, tetapi tidak banyak pengaruhnya di Mekah atau Madinah sebelum Islam. Dari data ini, tidak ada bukti bahwa kisah Zoroaster pernah sampai ke Arab sebelum Islam, sehingga klaim bahwa Islam meniru cerita ini tidak berdasar secara historis. 3. Perbedaan konsep dan tujuan. Jika kita membandingkan isi kedua cerita, terlihat bahwa konsepnya sangat berbeda. Dari tabel ini terlihat bahwa Isra Mi'raj bukan sekadar perjalanan ke alam gaib, tetapi memiliki dampak hukum dan perintah agama yang tidak ditemukan dalam Arda Firafnama. Kesimpulan berdasarkan data historis 1. Kisah Isra Mi'raj sudah dikenal dalam catatan sejarah abad ke-7 M, sedangkan Arda Firafnama baru muncul dalam bentuk tertulis pada abad ke-9 hingga ke-10 M2. Tidak ada bukti bahwa kisah Arda Firafnama sudah ada di Arab sebelum Islam, sehingga mustahil Nabi Muhammad bisa menirunya. 3. Banyak sejarawan independen non-Muslim mencatat bahwa cerita perjalanan Muhammad sudah beredar luas di kalangan Yahudi dan Kristen Timur sejak awal Islam, sebelum Arda Firafnama terdokumentasi. 4. Kisah Isra Mi'raj dan Arda Firafnama memiliki konsep, tujuan, dan konsekuensi yang berbeda, sehingga tidak bisa disebut sebagai tiruan. 5. Sejarawan seperti Mary Boyce dan Richard Foltz mengonfirmasi bahwa banyak elemen dalam Arda Firafnama baru dikodifikasi setelah Islam berkembang, bukan sebelumnya. Dengan demikian, klaim bahwa Isra Mi'raj meniru Zoroastrianisme tidak didukung oleh data sejarah yang valid dan lebih merupakan spekulasi tanpa bukti konkret